Oke, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil UAS dari mata kuliah dasar keamanan komputer dengan dosen pengampu Bapak Ambros Bagus Rudolf Mekeng, STMT. Nah, dan tidak lupa kepada teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di kelas IT 303. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Manajemen Risiko Teknologi Informasi Menggunakan NIST dan COVID-5. Nah, untuk kata pengantar, saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya dapat menyusun makalah ini dengan baik. Nah, ringkas saja, saya selaku penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ambros Magnus Rudolf Mekeng selaku dosen pengampu, dan tidak lupa juga bagi rekan-rekan mahasiswa atau mahasiswi lain yang telah mendukung menyusun makalah ini. Saya juga mengucapkan terima kasih. Terakhir, saya menyadari bahwa makalah ini masih belum sepenuhnya sempurna. Maka dari itu, saya terbuka terhadap kritik dan saran yang bisa membangun kemampuan saya, agar pada makalah berikutnya bisa menulis makalah ini dengan lebih baik lagi. Semoga makalah ini bermanfaat bagi saya dan para pembaca. Demikian dan terima kasih. Nah, ini untuk daftar isinya, bahwa ada bab 1 pendahuluan, landasan teori, yang bab kedua, bab 3 analisis dan pembahasan, bab 4 kesimpulan dan saran, bab 5 daftar pustaka. Oke, mengapa saya ngambil judul ini? Karena untuk memanajemen risiko teknologi informasi itu perlu ya, supaya bisa mengamankan segala masalah yang ada di perkembangan digital ini. Nah, oke. Di sini saya ada pendahuluan, latar belakang ya, kita ringkas ya. Manajemen risiko memang merupakan salah satu aktivitas yang paling krusial di dalam bidang bisnis saat ini, sering dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks. Pengukuran manajemen risiko TI ini menggunakan COVID-5 atau COVID-5 karena memberikan kerangka kerja yang lengkap dengan membantu organisasi komputer dalam mencapai tujuan untuk IT governance dan IT management. Maka untuk rumusan masalahnya di sini, bagaimana pengukuran manajemen teknologi informasi menggunakan NIST-SP 800 sampai 30 yang digabungkan dengan COVID-5. Dua, bagaimana analisis gap dan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai manajemen risiko TI yang diharapkan. Nah, tujuan penelitian ini adalah satu, menilai penerapan manajemen risiko TI dan mengukur manajemen risiko TI dengan menggunakan NIST 800-30 dan COVID-5. Dua, melakukan analisis gap dan memberikan rekomendasi berupa langkah yang dapat dilakukan untuk dapat mencapai manajemen risiko TI yang diharapkan. Batasan masalah dan dibatasi pada pengukuran manajemen risiko TI pada sistem informasi yang telah ada, yaitu aplikasi sistem teknologi informasi, pendaftaran diklat secara online,
serta yang berkaitan dengan keamanan dan operasional, dan mencakup domain Deliver Service and Support atau DSS. Nah, ini untuk landasan teori. Pertama, ada poinnya risiko, terus konsep manajemen risiko itu pada organisasi, dan tahapan risk management. Oke, di risiko ini ada beberapa menurut Pak ahli didefinisikan sebagai segala sesuatu tindakan yang dapat berdampak tercapai tujuan organisasi dan pengaruh ketidakpastian terhadap suatu tujuan, di mana efek tersebut mungkin positif, negatif, atau penyimpangan dari yang diharapkan. Mas konsep manajemen risiko ialah sebuah pendekatan ilmiah atau proses yang dilakukan untuk mengenali dan mengolah kejadian atau risiko yang mungkin akan muncul, serta membantu pemahaman organisasi tentang evaluasi penanganan risiko yang tepat sehingga meningkatkan kemungkinan peluang sukses dan mengurangi tingkat kegagalan. Berikutnya tahap risk management adalah proses pertama dalam melakukan manajemen risiko. Organisasi ini menggunakan penilaian risiko untuk mengetahui tingkat ancaman, potensial, dan risiko yang terkait dengan sistem TI secara keseluruhan, baik output dan prosesnya. Ini tahapan-tahapan risikonya. Di sini ada input berupa hardware, software, sistem interface, dan story, proses assessment activity, step 1 sisi karakteristik outputnya ini, dan yang kedua outputnya ini, ketiga outputnya ini, empat ini kontrol analisis, lima ini determinasi, dan enam impact analisis, tujuh risk determinant. Inilah apa risk activity. Semoga ke COVID ya, dengan COVID ini adalah kerangka kerja yang komprehensif yang menggunakan yang membantu organisasi dalam mencapai tujuan mereka untuk governance dan pengelolaan organisasi TI. Berikutnya prinsip COVID ini ada berupa gambar prinsip, yaitu satu, meeting stakeholder needs, dua, covering the enterprise end to end, tiga, applying a single integrated framework but enabling a holistic approach, lima, separating governance from management. Lima prinsip, dan domain ini ada di sini penjelasannya. Dan ini untuk bab 3 analisis dan pembahasan. Di sini membahas dari tahap perencanaan, yaitu merumuskan dan studi literatur, dua, tahap analisis sistem berjalan, yaitu studi lapangan, lancar dan pembagian, dan pengumpulan tools ini STSP, terus tahap manajemen assessment risk, tahap analisis COVID 5 domain DSS, itu sudah dibagi tiga, mengukur capability, menentukan target, analisis step, terakhir membuat rekomendasi. Ini untuk tahap perencanaan, studi literatur, buat tahap analisis sistem berjalan, menggunakan ST, DSS juga. Nah, kita ringkas saja di sini. Nah, nanti penjelasannya. Nah, ini hasil dari analisis dan pembahasan.
Untuk pemetaan NIST SP830 dengan COVID-5 domain DSS. Saya dengan permasalahan terjadi pada bab sebelumnya. Dan kedua, risk management dan risiko. Ini sistem karakteristiknya. Ini ya, ada tabel klarifikasi karakter sistem, threat identification ancaman. Ada ini frekuensi identifikasi kerentanan di tabel ini. Ini sudah dibagi ya beberapa identifikasi ini. Nah, inilah yang harus dikelola dengan baik untuk manajemen risiko teknologi informasi. Ada baik analisis kontrol di sini, pengenalan kecenderungan, impact analisis atau analisis dampak, risk determinan, penentuan risiko, control recommendation, rekomendasi kontrol, sebenarnya beberapa tabel, terus result dokumen, hasil dokumen, dan mitigasi. Nah, ini juga paling penting ya. Untuk mitigasi dalam mencegah. Dia ada beberapa mitigasi di sini. Dari manajemen risiko ya, itu ada berupa tanggung jawab dari manajemen senior dan manajer fungsional untuk menerapkan kontrol yang paling tepat untuk mengurangi risiko misi ke tingkat yang dapat diterima dengan minimalkan dampak buruk pada sumber daya dan misi organisasi. Proses penilaian yang level COVID-5 ini ada beberapa ranknya, rank skalanya di sini. Ini penilaian level. Ada beberapa udah beberapa tabel yang sudah kita cantumkan sesuai data ini. Ini masuk analisa analisis gap atau berapa gap jarak yang ada di antara ukuran level kapabilitas. Nah, ini ada lengkap rekomendasi. Nah, ini untuk kesimpulannya dari hasil makalah tersebut. Yang pertama, pengukuran manajemen risiko TI perlu meningkatkan keamanan sistem teknologi informasinya untuk mencegah terjadinya risiko atau kerusakan dengan cara mengimplementasikan kontrol. Terus yang kedua, memetakan capability level manajemen risiko TI. Ketiga, berdasarkan hasil analisis gap yang sumber terkait. Oke, berarti nanti baik di sini tabel yang untuk memanajemen risiko untuk teknologi informasi ya. Kita ada mitigasi sebuah lengkap sini. Hmm. Ini yang rekomendasi dari apa yang dituangkan di kesimpulan dan saran nih udah termasuk ya.
Setelah semua tahapan selesai, itu melakukan asesmen risiko, pemetaan dan analisis gap. Kemudian akan dilanjutkan ke tahap membuat rekomendasi untuk penerapan manajemen risiko TI yang lebih efektif dan dapat mencapai level yang diharapkan. Nah, sarannya, penelitian ini fokus pada manajemen risiko dengan NSTS P830 secara lengkap dan public web pada domain proses DSS. Nah, karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ke domain public web lainnya. Saran bagi penelitian ini adalah untuk meningkatkan keamanan dari risiko dengan mengacu pada hasil mitigasi risiko NIST SP830 yang telah tersedia, serta melakukan peningkatan terhadap proses bisnis dan melakukan penyesuaian untuk mencapai level kapabilitas yang diharapkan dari manajemen risiko. Oke, sekiranya itu aja dari saya. Mohon maaf atas lebih dan kurangnya dalam bertutur kata. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Salam semangat.